Kembali di video ini bersama kami Partai X. Salam satu bangsa, satu kemakmuran. Ya, kalian teman-teman pasti sudah sering keluar di tempat manapun dengan motor, dengan mobil, lalu parkir. Terus biasanya yang di sana nggak ditarik parkir, nggak ada orang yang jaga karena rame dan juga pastinya aman. Tiba-tiba besoknya waktu kalian naik motor atau masuk mobil, ditarik oleh tukang parkir yang pastinya itu tukang parkir ilegal. Karena tiba-tiba narik. Bahkan kalau misalnya kita nggak mau bayar, mereka akan mengancam dengan cara kekerasan atau entah bagaimana cara mereka untuk mengancam kita tetap membayar parkir pada mereka. Bahkan parahnya lagi, tukang parkir ilegal ini berani mencetak karcis parkir sendiri tanpa ada persetujuan dengan tempat usaha ataupun dengan persetujuan dinas hubungan atau dishub sekitar. Ya, hal tersebut tukang parkir harusnya bisa dipidana, ya ancaman 9 tahun penjara dengan melanggar pasal KUHP pasal 36B ayat yang pertama, itu tentang pemerasan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Ya kalau misalnya salah kalian bisa koreksi. Tapi percaya nggak sih orang tukang parkir ilegal itu hasil dari penyalahgunaan kekuasaan? Kenapa bisa? Karena gini, misalnya kalau ada sebuah usaha yang punya lahan parkir, pastinya ada warga lokal yang meminta untuk di sana ditarik uang parkir. Dimana kalau misalnya mereka nggak bekerja menjadi tukang parkir di sana, pasti ada ancaman dari mereka kepada pengusaha dan juga kepada mereka yang parkir di lahan parkir itu. Ya, entah kenapa ya tukang parkir, biasanya orang-orang lokal itu merasa punya kekuasaan di daerah itu. Tetapi yang penting adalah kata kuncinya penyalahgunaan kekuasaan. Kita tahu di negara kita ini ada penguasa, yaitu pemerintah. Kepemerintahan ini. Berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan, kita tuh bisa berbicara dengan pemerintah yang berlangsung di negara kita, negara Indonesia. Ya pasti sudah menjadi rahasia umum apabila di lembaga kepemerintahan, di lembaga hukum, dan bahkan juga sampai ke lembaga negara, itu banyak terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi intinya adalah apabila rakyat sampai yang di titik terkecil tukang parkir aja menyalahgunakan kekuasaan, bagaimana itu di tingkat paling tinggi? Maka dari itu teman-teman, apabila teman-teman menuntut perubahan atas kepemerintahan kita di Indonesia, seharusnya kita mulai dari diri kita sendiri sebagai rakyat. Sebagai rakyat, kita harus bisa menjadi masyarakat yang memiliki integritas tinggi dan juga memiliki kualitas tinggi, yang mana kualitas tersebut berasal dari kita memahami dan melaksanakan unsur-unsur Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Apabila kita bisa mengimplementasikan Pancasila di kehidupan kita sebagai warga negara di Indonesia, maka di antara rakyat atau di antara kita sebagai masyarakat akan lahir yang namanya pemimpin yang pastinya sesuai dengan kriteria kita, yaitu patuh pada Pancasila dan juga tahu arti kata politik dan menjadi pemimpin yang baik bagi bangsa. So, bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notifikasi untuk update video-video kita yang terbaru. Thank you for watching. See you on next video.